Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok mata kuliah kewarganegaraan kelompok 9. Di sini ingin melakukan wawancara tentang mengenai zero waste kepada salah satu masyarakat di Telkom University. Di sini kami sudah ada narasumber, ada Mustafa Anwari. Silakan Mustafa Anwari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin perkenalkan nama saya Mustafa Anwari. Saya adalah mahasiswa jurusan D3 Teknologi Komputer dari Universitas Telkom. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Mustafa, menurut kamu apa yang kamu ketahui mengenai zero waste? Yang saya ketahui tentang zero waste adalah zero waste itu merupakan konsep pengolahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah hingga mendekati nol. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan kedua? Oke, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri Mas Mustafa, nama saya Nazir Matur dari jurusan S1 Teknik. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, menurut Mas Mustafa sendiri nih, apa partisipasi warga negara itu penting dalam gas tulis? Eh, Partisipasi warga negara itu sangat penting ya, karena penghasil sampah terbesar berasal dari aktivitas rumah tangga. Tanpa kesadaran dan keterlibatan masyarakat, kebijakan pemerintah terkait zero waste tidak akan berjalan efektif. Oke, nah lalu aku ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas Mustafa. Nah, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan warga negara dalam mendukung virus itu apa aja sih? Untuk mendukung zero waste, warga negara dapat pertama memilah sampah, lalu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, lalu membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dirancang untuk digunakan berulang kali, serta ikut dalam kegiatan bank sampah maupun komunitas peduli lingkungan. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk lanjut, pertanyaan saya. Oke, saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Mustafa. Yang selanjutnya itu terkait apa sih tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan zero waste? Mungkin tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran, lalu minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, serta anggapan bahwa pengolahan sampah membutuhkan usaha dan waktu ekstra. Oke, oke. Mari kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, di mana peran pemerintah dalam mendukung partisipasi warga negara menurut Mustafa? Hmm, Pemerintah itu berperan melalui penyediaan regulasi, lalu fasilitas pengolahan sampah, edukasi lingkungan, serta kampanye publik agar masyarakat memahami pentingnya zero waste dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan lanjut. eh, Kan saya muat itu. Nah, selanjutnya, di apa komunitas atau organisasi masyarakat berpengaruh dalam gerakan zero waste? Menurut saya ya sangat berpengaruh karena dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Kegiatan seperti kerja bakti, pelatihan daur ulang, dan pengolahan bank sampah mampu meningkatkan partisipasi warga secara kolektif. Oke. Selanjutnya, bagaimana hubungan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sebagai individu? Kesadaran lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga kelestarian alam. Dengan berperilaku zero waste, warga negara turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Terima kasih jawabannya, Mas Pak. Selanjutnya dipersilakan. Oke, perkenalkan nama aku Dimas Dwi Septian. Di sini aku memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa dampak positif dari penerapan zero waste bagi lingkungan dan masyarakat? Menurut saya, dampak positifnya antara lain berkurangnya pencemaran lingkungan tentu saja, lalu menurunnya volume sampah di TPA, lalu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan yang terakhir terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Mustafa sendiri, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam zero waste? Menurut saya, langkah yang paling efektif adalah edukasi berkelanjutan dan keteladanan.
Jika masyarakat diberi pemahaman yang jelas serta melihat contoh nyata dari lingkungan sekitar, maka partisipasi dalam zero waste akan meningkat secara alami. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin Oke. bisa dilanjut. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Mas Mustafa sendiri nih, kira-kira kita kasih nilai dari 0 sampai 10 untuk penanggulangan zero waste di Indonesia nih, kira-kira menurut Mas Mustafa nih berapa nih nilainya dan kenapa kasih nilai segitu? 10 jadi yang terbaik, 0 jadi yang paling tidak baik gitu. Oke, menurut saya 5 sih. Oke. Karena warga Indonesia sendiri mungkin saya merasa terbagi menjadi dua ya, karena ada menengah ke atas dan menengah ke bawah. Di situ tuh akan terjadi perbedaan zero waste. Mungkin yang menengah ke atas itu sudah menerapkan zero waste karena menurut saya bagi mereka itu lebih mudah karena tempat sampahnya udah jelas di mana, ngebuangnya udah ada yang ngambilin dan yang lain-lain. Mungkin yang menengah ke bawah akan sulit karena mereka ngerasa tempat sampah pun sulit. Jadi mereka akan ngebuang sampah kemana-mana, ke sungai dan lain-lain. Jadi menurut saya 5. Oke, sip. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Mustafa Anwari sudah mau mengikuti wawancara kita kali ini. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Apakah ada kata-kata dulu penutup Mas Mustafa? Mungkin terima kasih atas kesempatan telah mewawancarai saya. Sukses selalu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mustafa dan teman-teman yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.